Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 177. Kemunculan Qin Ming benar-benar mengubah suasana di tempat kejadian. Dia mengobrol dengan Situ Honglian dan Jiang Dali. Mereka bertiga berbicara dan tertawa, seolah-olah itu adalah pesta yang santai, daripada menunggu musuh yang kuat datang. Suasana ceria ini pun menjangkiti semua orang yang hadir, membuat kekhawatiran mereka terhadap masyarakat Teratai Merah yang kemungkinan besar akan kalah dari geng Elang Langit menghilang, dan rasa percaya diri mereka tiba-tiba muncul. Waktu berlalu, dan pada pukul 9 malam, San Wu dan orang-orangnya tiba tepat waktu. Lawan mengirimkan total 5 Fan Jinbei berukuran sedang, dengan setidaknya 20 orang di setiap kendaraan. Mereka semua adalah preman elit yang dipilih dengan cermat dengan fisik yang kuat, membawa parang khusus dengan lekukan darah di tangan mereka, seperti serigala dan harimau. San Wu mengenakan pakaian putih, diikuti oleh dua pria kuat berseragam pelatihan hitam, sekuat sapi, dengan punggung dan pinggang yang kuat, dan mata sekuat binatang buas. Bersama dengan lebih dari 100 preman di belakangnya, dia agung dan penuh gaya. Presiden Honglian, saya membuat Anda menunggu lama. San Wu berjalan ke aula, mengepalkan tinjunya, menatap Qin Ming, dan berkata sambil tersenyum. Puan Muda San, formasimu tidak kecil. Situ Honglian berkata dengan dingin, menyampaikan kepada San Wu apakah Honglian akan menyerah dan bergabung dengan geng Elang Langit. Untuk menyambut Presiden Honglian bergabung dengan geng Skyhawk, tentu saja saya harus lebih serius. San Wu datang dengan persiapan dengan kedua tangan. Jika Situ Honglian berkompromi, yang terbaik adalah bergabung dengan geng Skyhawk dengan patut tidak mulai sekarang, kita harus menggunakan kekerasan. Qin Ming tidak memperhatikan San Wu, bos mafia, dan perhatiannya tertuju pada dua orang kuat di kiri dan kanan San Wu. Kedua orang ini memberi orang perasaan yang luar biasa ganas, seperti dua binatang humanoid, dan mereka pastinya tidak baik. Dia menggunakan kemampuan kewaskitaannya dan menemukan bahwa kedua pria kuat itu memiliki tato elang berwarna merah darah di dada mereka. Dalam pandangan San Wu, masyarakat Teratai Merah tidak perlu dikhawatirkan. Satu-satunya variabel adalah Qin Ming. Untuk bersiap menghadapi Qin Ming, dia tidak ragu-ragu menggunakan kartu truf rahasia geng Elang Langit, Elang Darah. Penjaga. Beberapa preman tetap berada di luar untuk memblokir pintu, sementara yang lain bergegas ke aula dengan terlatih dan menyebar ke sekeliling, mengawasi dengan penuh semangat. Akibatnya, momentum anggota yang diatur oleh masyarakat Honglian di aula segera ditekan, dan jumlah orang yang tampak tidak mendominasi mereka. Untuk memastikan klub Teratai Merah tidak ditangkap, Sudali juga melakukan persiapan penuh. Ada juga elit yang bersembunyi di luar klub Teratai Merah, bersiap untuk bekerja sama secara internal dan eksternal untuk menangkap semua anggota geng Elang Langit yang akan berkomitmen. Kejahatan. Biarkan orang-orangmu mundur. Jika terjadi perkelahian, mereka hanya akan menjadi umpan meriam dan menyebabkan korban yang tidak perlu, bisik Qin Ming. Situ Honglian mengangguk, melambaikan tangannya, dan meninggikan suaranya, kalian semua turun, saya ingin bernegosiasi dengan pemimpin geng San Sao sendirian. Jiang Dali melihat bahwa Qin Ming yakin setidaknya dia tidak akan membahayakan Situ Honglian, jadi dia tidak keberatan. Setelah geng Macan Hitam asli terpecah, sebagian besar orang yang tinggal di klub Teratai Merah bosan dengan perkelahian geng, perkelahian, dan perebutan wilayah, dan ingin menjalani kehidupan yang stabil. Dalam pertempuran hari ini, jika benar-benar terjadi pertarungan, pasti akan ada korban jiwa. Tidak ada yang mau menjadi orang yang tidak beruntung. Setelah mendengar instruksi Situ Honglian, mereka mundur seolah-olah telah diberikan amnesti. Di aula, hanya ada 4 orang dari Red Lotus Society, Qin Ming, Situ Honglian, Jiang Dali, dan Zhou Zi, yang lemah terhadap ratusan orang termasuk San Wu. Melihat ini, San Wu semakin percaya diri untuk menang. Dia duduk di sofa di seberang Situ Honglian dan berkata dengan penuh kasih sayang, Honglian, apakah kamu berencana untuk jatuh ke pelukanku? Selama kamu memilih untuk mengikutiku, posisi pemimpin dan istri geng Elang Langit akan menjadi milikmu mulai sekarang. Petik 2. Saya bisa menjadi pemimpin geng, mengapa saya harus memilih yang terbaik kedua dan menjadi istri pemimpin geng? Situ Honglian melakukan serangan balik dengan bijak. Qin Ming mengangguk, mengacungkan jempol, dan memuji, sayang, kamu memang pahlawan di kalangan wanita, aku menyukainya. Sayangku, jangan puji aku di depan umum, kalau tidak orang akan bangga. Situ Honglian berubah menjadi wanita kecil pemalu dalam sekejap, menoleh dan mencium pipi Qin Ming dengan keras. Aku di sini untuk mencuri orang dan wilayah, bukan untuk melihatmu menunjukkan kasih sayang. Tidakkah kamu tahu bahwa menunjukkan kasih sayang akan membunuhmu dengan cepat? Melihat ciuman centil Situ Honglian kepada Qin Ming, San Wu merasa cemburu dan menjadi marah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Presiden Honglian, saya menasihati Anda bahwa mereka yang memahami keadaan saat ini adalah pahlawan dan membuat pilihan yang bijaksana. Jangan paksa saya untuk melakukannya. Aku tidak memaksamu, kamu bersikap agresif, jangan bertingkah seolah kamu dianiaya. Kata Situ Honglian sinis. Sayang, tahukah kamu apa namanya? Qin Ming tersenyum main-main, ini disebut ingin menjadi perempuan jalan dan membangun lengkungan peringatan pada saat yang sama. Tidak tahu malu. Bah.
Dimarahi tanpa malu-malu di depan umum, San Wu sangat marah sehingga dia berdiri dan menamparkan koper itu. Pembuluh darah muncul di dahinya. Dia menunjuk ke hidung Qin Ming dan berteriak dengan marah, "Qin, aku memperingatkanmu untuk tidak melakukannya juga sombong. Segera berlutut dan bersujud kepada tuan muda ini segera untuk mengakui kesalahanmu. Jika tidak hari ini akan menjadi peringatan kematianmu tahun depan." Berlutut, bersujud kepada tuan muda dan minta maaf. Para preman di sekitarnya semua mengangkat parang terang mereka dan berteriak serempak dengan tatapan galak, yang akan menakuti mereka yang pemalu sampai kencing. "Jika kamu ingin bersujud, aku akan mewujudkannya untukmu." Qin Ming tersenyum dingin, tiba-tiba berdiri saat dia berbicara, dan secepat kilat, dia meraih jari San Wu yang menunjuk ke arahnya. San Wu bukanlah orang baik, jadi pertarungan sengit tidak bisa dihindari, belum lagi dia telah menindas si Tu Honglian. Bagaimana bisa Qin Ming membiarkan dia begitu sombong? "Ah!" teriak San Wu, mengangkat kakinya dan menendang meja kopi di depannya, sambil meraung, "Silakan potong anak ini menjadi beberapa bagian dengan pisau acak." San Wu awalnya ingin menendang meja kopi ke arah Qin Ming, memaksa Qin Ming melepaskannya, tetapi Qin Ming maju bukannya mundur, dan kakinya membentur meja kopi dengan keras, meja kopi itu hancur berkeping-keping. "Berhenti." Saat berikutnya, Qin Ming dengan cepat mengulurkan tangannya yang lain dan meraih leher dan tenggorokan San Wu. San Wu tiba-tiba merasa tercekik dan merasakan kekuatan telapak tangan Qin Ming. Dia yakin jika dia berani bergerak lagi, Qin Ming akan meremukkan lehernya. Melihat hal tersebut, para preman yang baru mengambil 2 langkah itu langsung berhenti seolah ketakutan, dan mengangkat parangnya ke atas kepala. Mata kedua penjaga elang darah yang seperti prajurit baja di samping San Wu melebar, dan aura ganas yang menakjubkan keluar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka siap memakan orang yang hidup, dan mereka berteriak dengan kasar, "Lepaskan. Siapapun yang berani mengambil tindakan lagi akan segera mengirim tuan mudamu kembali ke barat." Qin Ming menyandera San Wu, yang membuat takut banyak preman sejenak. Dia berkata tanpa menoleh ke belakang, "Zi, ambil Honglian dan Dali pergi ke lantai 2 untuk beristirahat, serahkan tempat ini padaku, dan beritahu semua orang di masyarakat teratai merah untuk tidak ikut campur." "Ya." Zhou Zi menyetujui dengan tegas, mengantar si Tu Honglian dan Jiang Dali ke lantai 2. "Saudara Qin, hati-hatilah." Tu Honglian adalah satu-satunya orang yang menyaksikan Qin Ming sendirian membunuh lebih dari 50 pria bersenjata yang dipimpin oleh Lei Heihu. Dia percaya pada kekuatan Qin Ming dan percaya bahwa Qin Ming dapat menangani preman yang hanya memegang parang ini. "Tuan Qin, kami menunggu kabar baik Anda." Menghadapi ratusan preman kejam, dia tetap tenang dan tenang. Sikap ini saja membuat Jiang Dali semakin mengagumi Qin Ming jauh. San Wu tidak dapat berbicara, wajahnya merah dan telinganya merah, matanya menatap tajam ke arah Qin Ming, dan hatinya terbakar amarah. "Jika kamu tidak yakin, maka aku akan bermain denganmu dan mengalahkanmu sampai kamu yakin dan kagum." Saat si Tu Honglian dan yang lainnya menaiki tangga ke lantai 2, Qin Ming meninju San Wu. "Tuan muda." Salah satu pengawal elang darah melompat dan memeluk San Wu yang terjatuh. Tenggorokan San Wu begitu manis hingga dia mengeluarkan seteguk darah, dan kemudian dia terengah-engah. "Bunuh." Penjaga elang darah lainnya menukik ke depan dan meninju. Angin menderu-deru seperti bola meriam, mendominasi dan kuat. Qin Ming juga memukulnya, ingin menguji seberapa kuat orang kuat itu. Bang! Dalam sekejap mata, tinjunya bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Tendang, tendang, tendang. Penjaga elang darah mau tidak mau mundur terus-menerus, langkahnya berat, dan ubin lantai di bawah kakinya pecah di setiap langkah. "Tanpa energi sejati, tubuhmu sendiri dapat menahan salah satu pukulanku, hanya untuk beberapa detik." Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Blood Eagle Wei Gao dan mengangkat tangannya secara provokatif. Penjaga elang darah mengeluarkan raungan binatang buas, penampilannya yang ganas terungkap, dan menjadi semakin brutal. Seperti harimau yang turun dari gunung, ia menerkam lagi, dan menendang pinggang Qin Ming dengan keras dengan kaki yang seperti baja dan tulang besi. Itu sangat kuat sehingga orang biasa tidak dapat menahan serangan ini. Kakinya tidak boleh terluka parah. Qin Ming mundur selangkah dan dengan mudah menghindarinya. Blood Eagle Guard menyapu udara dengan satu tendangan. Begitu kaki kanannya mendarat, dia segera menggunakan kaki kanannya sebagai porosnya, memutar tubuhnya yang kuat, dan menendang kaki kirinya seperti sedang menyapu pasukan. Meski bertubuh besar dan besar, gerakannya sefleksibel kera, menggabungkan kekuatan dan kecepatan dengan sangat baik. Meskipun bagus, sayang sekali apinya masih sedikit. Qin Ming mundur selangkah lagi. Ketika tendangan penjaga elang darah melewatinya, tinju mata Phoenix mengenai pergelangan kaki penjaga elang darah dengan buku-buku jarinya. Pada gerakan Qin Ming dengan terampil dan akurat mengenai area mati rasa di pergelangan kaki penjaga elang darah. Kaki kiri penjaga elang darah tiba-tiba kehilangan kekuatan dan tersandung ketika dia mendarat di tanah, hampir jatuh. "Apa yang kamu lakukan berdiri diam di sini? Ayo, siapapun yang membunuh Qin akan diberi hadiah besar." Sebelum San Wu sempat mengambil napas, dia meraung seperti petir. "Bunuh! Bunuh pria bernama Qin, dan balas dendam tuan muda." Sekelompok preman berteriak kegirangan dan menyerbu ke depan seperti serigala sambil menghunus parang. Untuk sesaat, sosok itu bergoyang dan cahaya dingin berkedip-kedip, dan aula itu menjadi medan pertempuran hidup dan mati.
Qin Ming bisa saja meremukkan tenggorokan San Wu, tapi dia tidak melakukannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan otoritasnya di depan umum, sehingga geng Tianjing San Wu akan mundur dan tidak berani mengambil keuntungan dari masyarakat teratai merah lagi. Pada saat yang sama, hal ini juga memungkinkan anggota masyarakat Honglian untuk menyaksikan kekuatannya dengan mata kepala mereka sendiri, memberi mereka kepercayaan diri dan memperkuat posisi situ Honglian. Bagus sekali, tepat bagi saya untuk memiliki begitu banyak orang yang berlatih dengan saya. Mata Qin Ming bersinar karena kegembiraan, kakinya bersinar dengan gesit, dan dia bergegas ke kerumunan untuk memulai perkelahian. Bab 178. Sekelompok preman mengerumuni dan mengepung Qin Ming Li di 3 tingkat dan 3 di luar, berpikir bahwa dengan kekuatan kerumunan, mereka dapat membunuh Qin Ming. Qin Ming berenang di antara kerumunan seperti kupu-kupu menembus bunga dan mulai bertarung satu lawan satu. Meskipun para preman ini memegang parang dan tampak menakutkan, mereka tidak berbeda dengan macan kertas di depan Qin Ming dan rentan terhadap satu pukulan. Cang, aduh, buk. Teriakan, perkelahian, benturan, jeritan dan suara berisik lainnya bercampur menjadi satu, membuat aula yang luas itu semarak dan berisik seperti pasar sayur tanah. Gerakan Qin Ming sederhana dan kasar, tanpa trik apapun. Preman manapun yang terkena pukulan atau tendangannya tidak akan pernah bangun lagi. Pergi, bunuh. Kedua pengawal elang darah dengan kejam mendorong orang-orang yang menghalanginya. Mata mereka sangat ganas, dan mereka bekerja sama untuk mengepung Qin Ming. Selain itu, keduanya telah dilatih secara khusus untuk mengordinasikan serangan mereka. Mereka akan menyapu dan menendang satu ke kiri dan yang lainnya pada saat yang sama, menghalangi rute menghindar Qin Ming dan siap menikamnya dengan pisau. Qin Ming memasuki kondisi pertempuran, dan dia telah mendengar segala sesuatu dari segala arah dan memiliki wawasan yang tajam. Dia bisa saja dengan mudah menghindarinya, tapi alih-alih melakukannya, lengannya tiba-tiba gemetar menyambut dua tendangan yang datang. Bang! Sebuah benturan tumpul terdengar. Kekuatan tendangan penjaga elang darah cukup untuk menimbang 1000 kilogram. Namun, setelah memukul lengan Qin Ming dengan keras, Qin Ming tetap stabil seperti gunung dan tidak bergerak, seolah-olah tidak ada apa-apa telah terjadi. Setelah benturan, tinju Qin Ming dengan cepat berubah menjadi cakar, meraih betis kedua penjaga elang darah seperti cakar elang. Pergilah ke neraka. Hampir di saat yang bersamaan, kedua preman dari belakang itu melompat keluar dan menusuk punggung Qin Ming dengan keras dengan parang di telapak tangannya. Sudut mulut kedua preman itu melengkung menjadi senyuman sinis, seolah-olah mereka telah melihat Qin Ming mati di bawah pedang mereka. Ah! Situ Honglian tidak bersembunyi di lantai 2, tetapi berdiri di tangga untuk menyaksikan pertempuran. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan merasakan keringat untuk Qin Ming di dalam hatinya. Sial, sial. Namun, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Dua parang tajam menusuk punggung Qin Ming, membuat suara seperti logam dan batu menghantam batu. Apakah ini masih manusia? Bagaimana kita bisa bertarung? Para preman di sekitarnya semua tercengang, kepercayaan diri mereka sangat frustrasi. Bangun! Qin Ming menendang kedua preman bodoh itu dengan tendangan punggung. Saat pinggangnya terpelintir, kedua lengannya bekerja sama untuk mengangkat dua pengawal elang darah, yang beratnya setidaknya 200 kilogram. Kedua pengawal elang darah itu seperti tongkat manusia, menjatuhkan semua preman kemanapun mereka lewat. Membuatku takut sampai mati. Melihat Qin Ming tidak terluka setelah ditebas, Situ Honglian mengelus dadanya dan menghela nafas lega. Kebal, terlalu kuat, tidak heran darah Tuan Qin mendidih ketika dia melihatnya, dan dia memiliki keinginan untuk segera berlutut dan bersujud untuk menyembah Qin Ming sebagai tuannya. Zhou Zi memiliki wajah yang dingin dari awal hingga akhir. Ini adalah karakter yang telah dia latih selama bertahun-tahun sebagai seorang pembunuh. Tapi dia lebih tahu bahwa preman ini seperti badut di depan Qin Ming, seperti sekelompok semut yang mencoba menggulingkannya. Raksasa, tapi itu hanya lelucon. Ketika huru-hara dimulai, San Wu mundur ke tepi terluar di bawah perlindungan beberapa preman dan naik untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Ketika dia melihat Qin Ming seperti harimau yang tak terhentikan menuruni gunung, terutama ketika dia terkena pisau dan baik-baik saja, wajahnya menjadi suram dan menakutkan. San Wu telah berlatih sejak kecil. Melihat bahwa kekuatan internal Qin Ming sangat dalam, dan kekuatannya luar biasa di depan Tuan Absolut. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia miliki, itu tidak akan berguna ke Qin Ming. Matanya menyeramkan, dia berbalik, menatap Situ Honglian, dan berkata dengan kejam, Erming, kamu memimpin tim dan menangkap Honglian untukku. Ya. Pemuda berjuluk Erming itu melambai dan memimpin belasan orang langsung menuju tangga. Orang-orang ini ingin melompati tembok. Presiden, bersembunyi dulu di lantai 2. Jiang Dali tahu bahwa sekaranglah waktunya untuk mengungkapkan ketulusannya, jadi dia berdiri di depan Situ Honglian. Tidak perlu, serahkan padaku. Zhou Zi berkata dengan dingin, merendahkan seolah dia masih perawan, dengan dingin menyaksikan sekelompok preman bergegas mendekat. Ketika para preman ini baru saja menaiki tangga, Zhou Zi tiba-tiba melambaikan tangannya, bergerak seperti kelinci, dan menembakkan lebih dari selusin jarum perak jiwa es, tiba dalam sekejap mata. Para preman ini berjatuhan satu demi satu, terjatuh dari tangga. Melihat ini, San Wu mengerutkan kening. Dia pernah bertarung dengan Zhou Zi sebelumnya dan tahu betapa kuatnya Zhou Zi tidak akan mendapat keuntungan apapun.
Situasi di pihak Qin Ming adalah satu sisi, dengan semakin sedikit preman yang mengelilinginya, dan San Wu dapat dikalahkan dalam beberapa menit. Sementara Situ Honglian dilindungi oleh ahli senjata tersembunyi, dan para preman tidak dapat bergegas, jadi situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi senjata individu. Kamu bisa memblokir pisaunya, atau aku tidak percaya kamu bisa memblokir pelurunya. Jika aku tidak membunuhmu malam ini, aku tidak akan melepaskan nama keluargaku San. Mata San Wu menjadi lebih jahat, dia mengeluarkan miliknya ponsel dan mengeluarkan perintah. Minggir, minggir. 20 detik kemudian, lebih dari selusin orang bergegas ke aula, masing-masing memegang pistol dengan peredam di tangan mereka, dan dua bahkan memegang senapan mesin ringan. Untuk berjaga-jaga, San Wu juga membawa tim pria bersenjata yang tidak pernah turun dari mobil, siap merespons. Saudari Honglian, naiklah ke atas dan bersembunyi. Melihat orang-orang bersenjata itu bergegas masuk, Zhou Zi buru-buru meminta Situ Honglian naik ke atas, tidak berani membiarkan Situ Honglian dalam bahaya. Bagi menjadi dua tim, satu tim akan menangkap Situ Honglian, dan tim lainnya akan membunuh Qin Ming. Ketika pria bersenjata itu tiba, San Wu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan memerintahkan dengan keras. Aku memberimu hadiah besar, ambillah. Sebelum orang-orang bersenjata itu dibagi menjadi dua tim, Qin Ming menggunakan kedua tangannya untuk membuang kedua pengawal elang darah. Penjaga elang darah menarik parabola di udara seperti karung pasir dan menabrak pria bersenjata itu. Tidak ada yang berani menangkap beban lebih dari 200 kg itu. Pria bersenjata yang pertama memukulnya buru-buru menghindar. Pada saat yang sama, Qin Ming tiba-tiba melaju dan melewati kerumunan secepat hantu. Mereka yang menghalangi jalan terhuyung-huyung seolah-olah angin kencang bertiup melalui dirinya. Bang, bang. Kedua pengawal elang darah mendarat dengan keras, dan Qin Ming mengikuti dari belakang mereka. Orang-orang bersenjata ini merasa mata mereka kabur saat mereka jatuh satu demi satu bahkan tanpa sempat melepaskan tembakan. Gerakan Qin Ming sangat cepat, seperti film yang diputar cepat. Tidak mungkin untuk melihat apa yang sedang diputar, dan itu memusingkan. Ketika gerak maju cepat menjadi normal, lebih dari selusin pria bersenjata terbaring tak sadarkan diri di tanah. Qin Ming memegang dua senapan mesin ringan di tangannya. Salah satunya ditujukan ke Dan Wu, dan yang lainnya menyapu tanah, mengirimkan peluru logam yang menyentuh tanah. Jangan bergerak, teriak Qin Ming, meninggikan suaranya seperti guntur. Suara tembakan terdengar, dan para preman ketakutan yang masih berdiri berhenti di tempatnya, tidak berani bergerak lebih jauh. San Wu tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria bersenjata itu tidak akan digunakan sama sekali. Itu menjadi senjata ampuh Qin Ming. Menghadapi moncong yang gelap, pikiran pertamanya adalah bersembunyi, tetapi dia menemukan bahwa kecuali dua sofa, tidak ada tempat persembunyian di aula. Untuk mengatasi pertempuran sengit malam ini, perkumpulan teratai merah telah membersihkan semua meja, kursi, dan barang-barang lain yang awalnya ditempatkan di lantai pertama untuk menciptakan ruang yang cukup. Dalam keputusasaan, San Wu menangkap dua preman yang melindunginya dan menggunakan mereka sebagai tameng. Wosh, 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 wosh. Adegan itu dikendalikan oleh Qin Ming, dan pertempuran akan segera berakhir. Zhou Zi melompat turun dari tangga dan mengambil tindakan pada waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaannya melambai terus-menerus, dan serangkaian jarum es perak pun setelah dipukul, para preman itu terjatuh seperti gandum yang dipanen. Bahkan dua preman di depan San Wu tertembak, seperti seorang wanita tua yang gemetar berputar-putar saat menyentuh tombol. Puan muda, cepat pergi. Pada saat ini, kedua pengawal elang darah melompat. Mereka mengabaikan senapan mesin ringan di tangan Qin Ming dan menerkamnya dengan ganas tanpa takut mati dari pistol yang ditujukan ke San Wu. Kamu lebih baik mati untuk melindunginya, apakah kamu begitu tulus? Qin Ming terkejut. Dia mengeluarkan magasinnya dengan terampil, menggunakan senapan mesin ringan sebagai tongkat, menghadap penjaga elang darah, dan berteriak, jangan biarkan dia melarikan diri. Ya, teriak Zhou Zi, tubuhnya bergerak pelan, dan dia menembakkan beberapa jarum perak jiwa es. San Wu berjaga-jaga dan buru-buru menghindar, tapi dia masih terlambat satu langkah dan terkena dua jarum. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyapu tubuhnya dan jatuh. Puan muda. Melihat San Wu jatuh, salah satu pengawal elang darah membuat gerakan imajiner dan melompat, sementara penjaga elang darah lainnya terus memblokir Qin Ming. Wosh, wosh, wosh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhou Zi mengangkat tangannya dan menembakkan 3 jarum perak jiwa es. Penjaga elang darah bergegas ke arahnya tanpa mengelak, membiarkan jarum perak mengenainya. Dia membungkuk dan mengambil Dan Wu. Tanpa berhenti, dia melontarkan seperti binatang buas. Hola! Dalam sekejap mata, penjaga elang darah memecahkan kaca jendela dengan tubuhnya dan melarikan diri bersama San Wu. Zhou Zi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa penjaga elang darah, yang sekuat lembu, dapat memblokir udara dingin yang dibawa oleh jarum perak jiwa es, yang menunjukkan bahwa orang ini memiliki energi dan darah yang sangat kuat, jadi dia segera terbang untuk mengejar. Berhenti mengejar. Teriak Qin Ming, berniat melepaskan San Wu dan membiarkan dia membawa berita itu kembali ke geng elang langit, tidak berani menyerang masyarakat teratai merah dengan mudah lagi. Namun, penjaga elang darah lainnya tidak berniat melarikan diri, dan bertarung mati-matian seperti beruang gila. Qin Ming tidak ingin bermain-main lagi.
Dia menghindar secepat hantu dan memukul dua telapak tangan secepat kilat, membuat penjaga elang darah pingsan. Sudah terlambat, tapi itu sangat cepat. Dari saat Qin Ming mengambil pistol hingga pelarian San Wu, itu hanya 1 menit. Hanya selusin preman yang menjaga pintu bereaksi dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka dihadang oleh anggota dari Red Lotus Society di luar pintu. Kita menyerah. Sial, sial. Para majikan melarikan diri, tetapi para preman itu tidak mau bekerja keras. Mereka membuang parangnya dan berjongkok di tanah dengan kepala di tangan. Puan Qin perkasa, perkasa dan tak terkalahkan, pahlawan yang tak terkalahkan. Qin Ming seorang diri mengalahkan ratusan preman penyerang, termasuk sekelompok pria bersenjata. Rekor mengerikan seperti itu tidak akan pernah mudah dipercaya jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anggota masyarakat teratai merah sama bersemangatnya seolah-olah mereka telah dipukuli sampai mati. Mereka memandang Qin Ming dengan kekaguman yang tak terbatas di mata mereka dan bersorak sekuat tenaga. Qin Ming melambaikan tangannya untuk berhenti berteriak, dan berkata sambil tersenyum, jika Anda memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu yang serius, buang semua rakyat jelata ini. Bersambung.